Mbak Ratu. Bagaimana kabarnya hari ini Mbak Resi? Ya, lumayan lebih baik lah dibandingkan bulan minggu lalu. Jadi Alhamdulillah sudah agak membaik ya dari hari sebelumnya. Baik Mbak Resi, saya sangat senang sekali Mbak Resi bisa datang kembali ke sini untuk berkonsultasi tentang permasalahan Mbak Resi. Eh, saya sangat senang dengan kehadiran Mbak Resi. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan ya Mbak, sesi konselingnya. Waktunya sekitar kurang lebih 20 menit. Jadi Mbak Resi boleh cerita apa saja ya kepada saya. Insya Allah di konseling ini semuanya akan terjaga. Jadi Mbak Resi bebas cerita apa saja yang ingin Mbak Resi ungkapkan. Biar unek-unek, kegundahan, ketidaknyamanan itu keluar semua. Karena biasanya kan ketika Mbak Resi mau datang ke kami, itu berarti ada sesuatu yang ingin diselesaikan. Begitu ya Mbak Resi? Betul sekali. Ya, baik. Baik Mbak Resi, dari sesi sebelumnya itu ada PR ya Mbak atau homework begitu ya dari Betul, sesi yang sebelumnya. Apakah betul. sudah dilakukan oleh Mbak Resi? Ya, sudah kebetulan setelah saya mencatat peristiwa apa saja yang memicu saya mengatakan nyeletuk lah ya Mbak istilahnya tuh. Biasanya tuh ketika acara pernikahan. Ini sering sekali nih. Jika saya datang undangan ke acara pernikahan, Mhm. pertanyaan itu kan selalu muncul. Saya tidak tahu kenapa, apakah itu lumrah atau tidak, orang-orang itu selalu bertanya ketika acara pernikahan. Calonnya mana? Kapan nyusul? Gitu kan. Ya, begitu tuh saya perhatikan yang paling sering adalah ketika di acara pernikahan, ketika saya menghadiri acara pernikahan. Kemudian ada situasi di mana sahabat saya menikah. Sahabat saya menikah, saya datang ke acara pernikahannya, kemudian ibunya teman saya, dia berkata kepada saya ketika lagi salaman kan, "Hmm, aduh, udah kapan mau nikah? Ini loh teman kamu udah nikah, kamu kapan lagi? Nanti jadi perawan tua loh, jangan terlalu pemilih, buruan nikah." Tuh kan, saya tuh udah sepanjang sepanjang jalan, bukan sepanjang jalan sih, sepanjang acara dari awal sampai sampai saat itu tuh udah beberapa orang nih yang seliweran nanya kapan nyusul, udah seliweran nih dari awal acara sampai akhirnya ketika saya di panggung ibunya tuh bertanya sama seperti itu. Terus saya bilang kan, oh ya, doain saja, doakan saja Bu. Terus saya bilang ke teman saya, jangan cerai dulu ya, tunggu saya nikah. Maksud saya itu apa ya, saya tidak bermaksud mendoakan dia bercerai, tidak, hanya saja saya tahu bagaimana kehidupan percintaan mereka. Saya sahabatnya, saya tahu mereka sering bertengkar, sering putus nyambung hingga akhirnya menikah. Kata-kata saya itu hanya mengingatkan bahwa apa ya, saya tidak bermaksud mendoakan mereka bercerai gitu kan. Hanya saja orang-orang yang di sana itu langsung gitu, langsung menatap saya dengan seolah-olah gila ya kamu ngomong gitu gitu. Sampai teman saya juga tuh, teman saya Ya, yang saat itu menikah, dia langsung ya. melotot ke saya kayak gitu. Terus mertuanya lah, apalagi kan yang karena kan di depan tuh pas salaman kan suaminya, jadi saya langsung salah lagi nih saya, aduh salah lagi nih saya Oh, gitu kan, salah lagi nih saya, padahal saya tuh sudah berusaha apa ya, menjeda dengan sebelum menjawab tuh saya sudah berusaha menjeda, menjeda itu dengan saya nggak marah kok, saya tidak dalam kondisi yang marah pada saat itu, saya bermaksud sama bercanda begitu kan, tapi apa ya, respon orang-orang langsung begitu lagi, jadi saya merasakan salah lagi ini, salah lagi jawabnya ini. baik. Jadi Mm-mm. Baik, saya sangat paham sekali dengan kondisi Mbak Resi ya, apalagi acara pernikahan itu sepertinya membuat sensitif Mbak Resi juga ya, karena memang sebelum-sebelumnya juga kan Mbak Resi mengalami juga seperti itu. Baik Mbak Resi, tadi kan homeworknya adalah sudah mencatat nih Mbak. Nah,
Saya ingin tahu nih Mbak, eh, cara yang kemarin disarankan apakah sudah dilakukan? Responnya sepertinya respon Mbak Resi masih sama ya, masih sama seperti mengungkapkan kata-kata yang tunggu ya, jangan cerai dulu gitu kan. Itu kayak memang betul respon Mbak Resi gitu kan. Karena memang kejadian ini sudah bertumbuk lama. Jadi responnya masih sama ya Mbak. Seperti itu ya Mbak. Saya hanya merespon sebisanya. Saya nggak marah Ya, kalau kalau dibandingkan dengan sesi sebelumnya, saya itu merespon dalam keadaan marah begitu. Tapi oh ini saya gitu. tidak dalam keadaan Mm-mm. marah kan. Saya hanya merespon saja begitu. Oh baik Tapi baik. tetap ternyata salah begitu kan. Oh, Ya, salah lagi nih. Harus iya. saya harus gimana gitu kan. Mm-mm. Baik. Tapi tetap ada perasaan Mbak Resi, wah kayaknya saya salah lagi gitu. Seolah-olah itu salah gitu kan. Padahal Mbak Resi Salah. niatnya itu saya hanya menjelaskan loh, tidak mendoakan seperti itu ya Mbak. Mm-mm, Betul baik. sekali. Ya, kadang kita tidak bisa itu ya Mbak, tidak bisa mengukur perasaan orang lain juga, tidak bisa mengukur pikiran orang lain. Mungkin orang lain juga ke Mbak Resi maksudnya seperti baik ya, kayak intinya seperti ingin ingin berharap juga Mbak Resi merasakan hal yang sama gitu, menikah seperti itu. Cuma mungkin kata-kata orang itu tidak tepat seperti itu di hati Mbak Resi seperti itu ya. Mungkin kalau saya mengalami juga akan merasakan yang sama ya Mbak kalau misalkan ditanya, apalagi sampai misalkan dikatakan nanti jadi perawan tua lu nggak nikah-nikah seperti itu kan. Ya saya juga cukup merasa kesal juga seperti itu. Padahal kan kita tahu ya, masalah pernikahan itu bukan di tangan kita ya, Mbak. Tentunya sudah ada catatan dari Allah gitu, maksudnya kapan kita menikah, ya. Layaknya seperti kita kapan mati, seperti itu. Itu tidak bisa dipaksakan, seperti itu ya, Mbak. Baik, Mbak Resi. Pasti ada hal-hal nih yang membuat Mbak Resi tidak nyaman tadi ya, setelah mengatakan, oh kok saya kayak gini lagi gitu, kok sepertinya membuat orang lain tersinggung dengan kata-kata saya, seperti itu ya Mbak. Betul seperti itu ya Mbak. Baik Mbak, Ya, betul sekali. saya ingin bertanya nih sama Mbak Resi, kira-kira Mbak ada nggak sih cara yang ini menurut Mbak Resi ya, cara yang membuat Mbak Resi puas, terus orang lain juga memahami kondisi Mbak Resi, tapi kata-katanya lebih positif gitu. Jadi kita lebih berani nih Mbak, lebih asertif ya. Kita lebih asertif, kata-katanya lebih baik, lebih positif, dan membuat orang itu paham. Kalau Mbak Resi itu sebenarnya tidak suka loh di seperti itu kan gitu. Kira-kira menurut Mbak Resi ada nggak sih kata-kata yang menurut Mbak Resi bisa istilahnya bisa puas nih gitu kan, intinya kan pengen ngasih tahu nih kalau aku tuh nggak nyaman loh, intinya dibilangin kapan kamu nikah gitu nanti jadi perawan tua gitu kan, seperti itu intinya kan itu ya Mbak. Istilahnya Mbak Resi tuh nggak nggak pengen lagi lah ditanya kayak gitu, itu urusan pribadi saya gitu kan ya, betul Mbak Resi seperti itu. Iya, betul sekali. Iya, betul sekali. Baik. Sekarang saya ingin tanya Mbak Resi. Menurut Mbak Resi nih, saya tanya dulu. Menurut Mbak Resi, kira-kira nih ya Mbak, kata-kata apa sih yang bikin orang lain itu bisa paham gitu dengan kondisi Mbak Resi, tapi Mbak Resi jawabnya itu dengan kata-kata yang lebih positif gitu, yang lebih baik gitu, yang nanti di akhirnya itu, oh saya tidak menyinggung orang lain, tapi saya puas karena saya juga mengungkapkan apa yang harus saya ungkapkan, begitu Mbak Resi. Kira-kira ada Mbak? Mana ya, Mbak? Saya agak bingung dengan apa nih? Saya harus merespon gimana nih kalau orang bertanya itu Baik. supaya mereka tidak tersinggung. Saya juga bingung. Saya harus harus gimana? Kadang kan Oh karena ya, sudah terlalu sering juga saya diem aja, saya gedek, saya jawab saya salah. Jadi saya juga bingung harus meresponnya gimana supaya saya lega dan mereka tidak tersinggung. baik-baik. Baiknya gimana? Baik, saya bertanya dulu ya Mbak. Apakah Mbak Resi pernah ya, kan yang saya dengar ini Mbak Resi responnya itu pernah diam, pernah jawab dengan kata-kata yang tidak baik. Apakah pernah Mbak Resi jawab dengan kata-kata yang baik?
saya cenderung diam sih. Saya cenderung Hanya. diam sih, Kak. Baik, baik, Karena baik. saya menurut saya kata-kata saya yang sebelumnya itu tidak bermaksud Hmm, jahat, tapi ternyata orang menanggapinya itu jahat gitu kan. Karena iya, karena itulah saya merasa di awal saya mengatakan saya merasa lega saja, biasa saja, saya merasa senang gitu kan. Tapi setelah itu saya baru menyadari, oh orang-orang menganggap kata-kata saya itu jahat. Wah, saya tidak boleh berkata-kata seperti itu. Awalnya saya merasa itu baik-baik saja dengan kata-kata itu. Karena saya merasa itu kata-kata yang sebenarnya. Itu kata-kata yang fakta begitu. Jadi saya bingung, saya harus gimana? Kalau saya diem terus saya gede, kalau saya hindari mau sampai kapan nih saya menghindari dia, mereka-mereka ini. Kan saya hidup di tengah masyarakat kan, dan pertanyaan itu sering sekali muncul kan. Jadi saya menyimpan banyak sekali beban begitu, harus gimana, saya harus gimana gitu kan. baik, baik. Betul, Mbak Resi ya. Sepertinya ini membuat Mbak Resi, karena saking seringnya membuat Mbak Resi saja bingung gitu. Saya harus bagaimana, begitu ya Mbak. Karena saya udah meresponnya dengan diam, saya juga sudah dengan seperti itu pasti, tapi suatu saat kejadian akan datang lagi, seperti itu ya Mbak. Jadi terus di lingkungan, maaf Mbak, saya ingin bertanya, di lingkungan Mbak Resi, setelah Mbak Resi mengatakan kata-kata yang tadi ya, yang seperti jangan cerai dulu ya, nunggu saya nikah. Nah, setelah itu tanggapan lingkungan Mbak bagaimana? Itu mereka mereka menyalahkan saya tentu saja. Bahkan teman saya saat itu langsung melotot, langsung langsung memberi respon dengan melotot dan melihat Hmm, saya dengan kamu ngomong seolah-olah kamu ngomong apa gitu kan. Dan orang-orang semua saat itu di pelaminan itu baik mertuanya, suaminya, ibunya, mereka langsung merespon dengan melotot gitu ke arah saya. Dan hmm, saya hmm. langsung, Baik. aduh salah lagi nih saya gitu Oh, kan. iya. Berarti yang membuat Mbak merasa bersalah itu adalah melihat lingkungan sekitar ya. Oh, ternyata responnya seperti itu. Wah, kayaknya saya salah ngomong lagi seperti itu ya, Mbak. Iya betul. Oke, baik, Mbak. Begini, Mbak. Tadi saya sudah minta Mbak Resti kan buat kira-kira dari Mbak sendiri ada nggak sih jawaban yang lebih positif? Kalau misalkan nih, Mbak, saya ingin memberikan cara, apakah Mbak Resti akan bersedia? Saya akan mencoba. Akan mencoba ya, baik. Jadi begini Mbak, intinya kan dari Mbak Revi sendiri ingin ada rasa nyaman ya Mbak ya, ingin ada rasa nyaman. Terus yang kedua adalah tapi Mbak Resi juga ingin orang itu tidak mencampuri urusan Mbak Resi, begitu ya Mbak. Sepertinya pertanyaan ini kita harus siap-siap ya Mbak, akan selalu ada gitu. Selama Mbak Resi memang eh, intinya berada di keadaan yang masih seperti ini. Tapi memang masyarakat kita, masyarakat Indonesia kan memang seperti itu ya Mbak. Pertama, eh, ketika belum menikah, kapan nikah? Nah, sudah menikah, kapan punya anak? Ya, begitu masyarakatnya ya. Terus, mohon maaf, setelah punya anak, kapan punya adik buat si kakak? Ya, begitu terus ya Mbak. Tidak lain yang harus kita lakukan adalah menerima dan menghadapi bagaimana nih supaya kita juga eh, tidak terlalu fokus nih tentang hal yang seperti ini. Kalau saya bisa kasih saran begini Mbak, misalkan Mbak ditanya, eh, coba Mbak Resi tanya ke saya, anggap saya adalah Mbak Resi ya. Nanti saya akan coba jawab. Kapan nikah? Kok belum nyusul? Jangan terlalu jual mahal, nanti jadi perawan tua loh. Oh, baik Ibu, eh, minta doanya saja gitu. Saya juga sedang berproses gitu. Saya juga ingin kok seperti mereka, tapi kan pernikahan itu adalah sudah takdir dari Allah gitu. Jadi saya tidak bisa memaksakan saya kapan menikah begitu. Jadi intinya kayak dan ya contohnya seperti itu ya Mbak. Maksudnya lebih 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 adaptif gitu. Kira-kira kalau misalkan tadi saya jawabnya kan seperti itu. Nah,
tanggapan dari orang yang mendengar, kan saya jadi Resi nih Mbak ya. Tanggapan orang yang di sekitarnya itu seperti apa menurut Mbak Resi? Juga Apakah akan terkaget-kaget juga seperti tadi? sepertinya tidak, mereka akan merespon biasa saja. Hmm, iya. Mungkin secara perlahan seperti itu ya Mbak. Nanti eh, karena yang namanya kebiasaan ini kan harus berproses untuk bisa berubah ya Mbak. Seperti itu. Baik, sekarang saya mau minta eh, coba Mbak Resi memerankannya. Jadi gantian ya Mbak. Saya yang ingin bertanya kepada Mbak Resi. Apakah Mbak Resi bisa menjawab dengan positif atau masih perlu berlatih seperti itu? Saya coba ya Mbak Resi. Hei Resi, kapan kamu nikah? Kok masih sendiri aja sih? Yang lain pada udah punya anak loh. Ya, doain aja ya Mbak. Nanti kan ada waktunya. Nanti ada waktunya saya menikah, ada waktunya saya punya anak. Ya minta doanya saja. Oh iya, insya Allah saya doain ya. Semoga cepat segera ya, Mbak Resi. Ya, terima kasih. Hmm. Baik, tadi kita sudah mencoba ya, Mbak. Menurut Mbak Resi bagaimana? Apakah masih ada kesel-kesel? Sepertinya kalau saya lihat masih ada agak kesel-kesel sih ketika belum puas gitu ya, Mbak. Kalau saya lihat apa minimal, oh ternyata ada ya jawaban yang lebih baik. Ya, saya minta pendapatnya Mbak Resi seperti apa, Mbak? Mungkin saya mau mencoba karena Mm-mm. karena saya perlu merespon. Kalau saya diam, saya gede. Kalau saya menghindar, mau sampai kapan? Intinya adalah Ya. ketika orang bertanya, saya perlu merespon. Saya akan mencoba dengan respon yang Mbak Ratu ajarkan. Bagaimana respon itu akan, apakah masih membuat saya tidak puas, ataukah nanti masih membuat saya kesal, atau justru perlahan melegakan. Saya mencoba gitu, Mbak. Terima kasih. Baik, saya sangat bangga sekali sama Mbak Resi. Intinya mau mencoba ya Mbak. Baik, saya ingin tahu dulu setelah kita selama kurang lebih hampir 20 menit ini bercerita, terus menemukan permasalahannya, solusinya. Bagaimana perasaan Mbak Resi saat ini? Ya, melegakan bahwa ada orang yang menganggap saya, oh itu bukan tindakan kurang ajar, itu bukan hal yang harus kamu takuti, itu adalah respon diri kamu sendiri untuk diri kamu sendiri. Kamu bisa belajar lebih baik, kamu bisa belajar menenangkan diri kamu sendiri, itu sangat membantu bagaimana perasaan saya yang selama ini apa ya bisa dibilang gedek gitu ya dengan respon orang-orang ini. Saya merasa bahwa seperti yang Mbak Ratu bilang, mungkin orang itu bertujuan baik seperti kita bertujuan baik, seperti saya mengatakan bahwa jangan cerai dulu, saya bertujuan baik kok, saya tidak mendoakan dia cerai gitu kan, saya tidak pernah mendoakan teman saya untuk bercerai. Begitu juga mungkin orang-orang yang selama ini mengatakan bahwa ayo segera menikah, ayo menyusul menikah, mungkin juga maksud mereka itu sebenarnya baik, cuma ya dengan cara-cara yang saya kurang terima, seperti cara saya menjawab mereka yang ternyata kurang bisa diterima juga. Maka ya mungkin saya akan berusaha untuk belajar bagaimana menenangkan diri saya, belajar bagaimana merespon dengan lebih baik, gitu kan, supaya ya tidak terjadi masalah, tidak jadi masalah begitu kan. Terima kasih banyak Mbak Ratu, Oh. sangat membantu sesi konselingnya selama ini. Baik, sama-sama ya Mbak. Semoga memang konseling kita ini bermanfaat ya Mbak. Jadi tidak ada salahnya ketika kita mau cerita sama orang lain. Yang terpenting adalah sama orang yang dipercaya daripada kita memendam sendiri. Kadang kalau misalkan kita di posisi yang sedang bermasalah, kadang kita juga menemukan kebuntuan. Tapi setelah kita bercerita, entah dengan konselor, seperti itu ya Mbak. eh, Insya Allah ada cara-cara yang bisa kita pelajari seperti itu ya Mbak. Baik Mbak Resi,
Terima kasih sudah hadir di sini karena waktunya sudah berakhir. Insya Allah nanti di sesi berikutnya saya juga ingin sekali mendengarkan langsung nih perkembangan Mbak Resi di sesi berikutnya. Apakah semakin membaik? Saya harap Mbak Resi semakin membaik dan semakin semangat ya menghadapi lingkungannya, semakin menjadi diri yang positif, yang bangga dengan diri Mbak Resi. Saya lihat nih Mbak Resi, Masya Allah, seorang guru ya Mbak yang di kampungnya gitu. Tapi saya sangat tahu situasi di lingkungan kita, terutama di perkampungan itu memang seperti itu ya Mbak. Saya harap Mbak Resi saat pertemuan berikutnya lebih tumbuh dengan baik, seperti itu, lebih positif, lebih bisa menghadapi lingkungan seperti itu. Terima kasih Mbak Resi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ratu. Ya, sama-sama Mbak.